Halo kawan-kawan semua. Di sini saya akan mencoba memberitahu atau menjabarkan apa itu unsafe behavior dan safe behavior. Nah, yang pertama di sini kita berdasarkan dari data statistik ya. Data statistik kecelakaan kerja itu lebih 85% menurut data kecelakaan itu disebabkan oleh unsafe action atau perilaku nggak aman. Nah, selebihnya itu disebabkan oleh unsafe condition. Nah, atau kondisi tidak aman. Nah, kecelakaan yang disebabkan oleh unsafe action atau perilaku tidak aman itu dapat dikurangi. Nah, contohnya itu dengan apa? Dengan salah satunya dengan penerapan behavior based safety. Nah, kalau kita mau tahu apa itu behavior based safety, itu adalah upaya pencegahan kecelakaan kerja secara proaktif. Nah, secara proaktif yang berfokus pada ethics behavior. Nah, atau mungkin suatu perilaku berbahaya yang berpeluang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. BBS atau behavior based safety sudah terbukti bisa menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kecelakaan kerja sejak tahun 1984. Nah, itu yang didapatkan melalui beberapa sumber. Nah, untuk keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah proses yang berkesinambungan dengan melibatkan pihak yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi nih ya, misalnya organisasi-organisasi itu tuh berkesinambungan dan berhubungan secara keseluruhan. Nah, dan melibatkan semua pihak ya yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga apabila dari satu anggota masing-masing telah berperilaku berbasis K3, yang diharapkan nantinya akan tercapainya budaya K3 dalam organisasi tersebut atau dalam suatu lingkungan kerja tersebut. Nah, kalau perilaku dalam K3 itu adalah mungkin suatu aktivitas atau tindakan yang dapat dilihat atau diamati orang lain. Contohnya misalnya ya, pekerjaan kita saat melakukan aktivitas produksi, berjalan, menyeberang, contohnya kayak menyeberang jalan. Habis itu naik tangga, duduk, berlari. Nah, kalau kita duduk berlari itu kan biasanya kita melihat dari segi antropometri tubuh seseorang. Nah, jika kita harus bekerja dalam suatu potensi bahaya, mungkin kita dapat bekerja menggunakan APD dan lainnya ya. Semua itu kan mungkin merupakan perilaku dalam program BBS atau yang tadi kita simpulkan atau yang tadi saya sebutkan behavior based safety. Nah, yang tentu saja yang menjadi target perilaku tidak aman yang harus diubah loh ya. Misalnya naik tangga tanpa memegang handrail, kan kalau di tangga-tangga itu ada handrail ya. Nah, setelah itu kita menyeberang itu juga kita harus memperhatikan kondisi seperti kiri kanan jalan, apakah ada orang. Nah, itu tuh juga tidak bisa kita menyeberang di sembarang tempat. Nah, terus lagi kan berjalan di jalur forklift. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Terus posisi duduk yang tidak ergonomis yang saya sebutkan tadi terkait antropometri. Nah, itu kan biasanya antropometri tubuh orang Indonesia dan orang asing itu berbeda-beda. Nah, jadi mungkin posisi duduk yang tidak ergonomis itu bisa mempengaruhi si pekerja dalam bekerja. Mungkin terkait punggung mereka, terkait tempat duduk yang tidak ergonomis. Nah, adapun yang untuk memotong jalur proses produksi, bekerja tidak sesuai SOP dan sebagainya, itu merupakan juga dari teori yang saya jabarkan di awal tadi. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon maaf ya kawan-kawan. Bantu like ya, subscribe, dan komen jika ada salah-salah kata dalam mungkin penjabaran teori ini. Terima kasih.